Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai soal yang saya berikan tentang infiltrasi, terutama rainfall excess, jadi antara hujan dan infiltrasi. Jadi di soal yang saya berikan itu pertanyaannya adalah jam berapakah terjadi rainfall excess. Nah, teman-teman bisa memilih lebih dari satu. Jika memang terjadi rainfall excess, apakah bisa terjadinya cuma pada jam tertentu saja, bisa jadi lebih dari 1 jam tertentu, atau mungkin malah tidak terjadi sama sekali. Nah, di soal yang saya berikan kemarin itu ada data hujan dan data pengolahan data infiltrasi. Semua data ini adalah data yang saya generate, bukan hasil pengukuran yang nyata. Oke, kita akan membahas satu persatu bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, ada 3 langkah untuk mengerjakan soal ini. Langkah pertama adalah kita olah dulu data hujannya. Yang kedua adalah mengolah data infiltrasinya. Dan yang terakhir adalah menggabungkan antara data hujan dan data infiltrasinya. Sehingga kita nanti bisa tahu apakah terjadi rainfall excess, kapan terjadinya, seberapa besar. Tapi di sini seberapa besarnya sebenarnya tidak saya tanyakan, cuma saya tanyakan kapan saja. Oke, yang pertama kita lihat dulu data hujannya. Ada kolom jam, ada jumlah ketukan. Kita amati dulu. Oh, ini pencatatannya per 10 menit. Ya, karena data yang pertama adalah 13, yang kedua adalah jam 13.10 dan seterusnya kelipatan 10 menit terus. Kemudian di situ ada jumlah ketukan. Nah, di soal saya sebutkan bahwa setiap ketukan adalah 0,3 mm. Yang harus kita cari apa? Yaitu tebal hujan. Tebal hujan dalam mili. Nah, setiap ketukan itu adalah 0,3 mm untuk setiap satu ketukannya. Berarti kalau ada dua ketukan, berarti 2 dikalikan dengan 0,3. 4 juga begitu. 4 dikalikan 0,3 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan data ini. Ada data tebal hujannya sekarang 0,6, 1,2 dan seterusnya. Oke, kita sudah mendapatkan data tebal hujan. Berikutnya, setelah kita punya jam, jumlah ketukan dan tebal hujan, sekarang ketukan tidak kita gunakan lagi, yang kita gunakan adalah tebal hujannya. Nah, yang kita cari berikutnya adalah durasinya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini pencatatannya setiap 10 menit. Oke, berarti durasi per satu kejadiannya itu, satu catatan hujannya itu adalah 10 menitan. Nah, kita ubah dulu menit itu dalam jam. Karena nanti hasil akhirnya kita akan mengkomparasikan antara hujan dengan infiltrasinya dengan dalam satuan milimeter per jam. Oke, untuk menjadikan durasi dalam menit, jadikan jam, berarti kita bagi dengan 60. Jadi seperti ini. Jadi 0,167 untuk 10 menit. Kemudian kita mencari intensitas hujan dalam satuan milimeter per jam. Nah, intensitas bagaimana cara menghitungnya? Yaitu tebal hujan dibagi dengan durasinya. Oke, ya, kita dapatkan yang pertama ada 3,6 dan seterusnya. Oke, kita sudah dapatkan durasi dan intensitasnya. Nah, sekarang coba kita plot dalam diagram. Kita lihat grafiknya. Oke, kalau dibentuk dalam bentuk visual seperti ini. Nah, ini adalah namanya grafik hietograf atau grafik yang menggambarkan mengenai intensitas hujan persatuan waktu. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat kapan tidak ada hujannya, kapan hujannya terendah tapi masih ada hujan, kemudian kapan yang tertinggi dalam satu catatan data hujan. Oke. Mengolah data hujan sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mengolah data infiltrasi. Oke, kita ambil data infiltrasinya. Di sini ada kolom jam, waktu,
F ukur, F duga. Intervalnya juga sama, 10 menitan. Nah, karena ini masih dalam cm per menit, kita juga ubah dalam milimeter per jam, supaya satuannya sama dengan data hujannya tadi. Caranya mengubah adalah dari F ukur yang cm per menit atau F duga yang cm per menit, kita kalikan 10. Itu untuk mengubah dari cm ke milimeternya. Kemudian ini per menitnya adalah sekian. Kalau 1 jam berapa? Berarti kita kalikan 60 untuk mengubah menit menjadi jam. Oke ya. Itu juga berlaku untuk yang F duga. Jadi itu yang saya tulis cuma yang F ukur saja, tapi F duga juga sama cara menghitungnya. Sehingga kita dapatkan hasil ini. Oke. Kemudian kita coba gambarkan dalam bentuk grafik. Oke, bentuk grafiknya seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari, mulai dari kondisi inisial, laju infiltrasinya tinggi, laju dan kapasitas infiltrasinya tinggi. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, kapasitas infiltrasinya menurun sampai pada konstan pada 1530. Oke, kita sudah mendapatkan grafik infiltrasinya. Berarti yang nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menggabungkan data infiltrasi dan hujannya. Kita punya kolom jam, kemudian waktu, F duga itu infiltrasinya, dan juga hujannya. Semuanya sudah dalam milimeter per jam, jadi sudah sama. Nah, dari sini saja kita bisa melihat sebenarnya mana yang terjadi rainfall excess. Nah, kita coba kurangkan P, hujannya, presipitasinya, dikurangi dengan infiltrasinya. Jadi jika P min IF-nya itu negatif, artinya tidak terjadi rainfall excess. Tapi jika positif, berarti terjadi rainfall excess. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa juga menggunakan grafiknya untuk memvisualisasi mana yang terjadi rainfall excess dan yang tidak. Kita gabungkan grafik hujan, hitograph tadi, dengan grafik infiltrasi, kemudian akan menjadikan grafik yang seperti ini. Nah, kita akan perbesar grafiknya. Yang hitografnya keluar dari garis, itu artinya dia terjadi rainfall excess. Itu terjadi pada 14.10. Waduh, agak geser ini. Dan besarannya adalah 0,6 mm per jam. Kemudian terjadi lagi pada jam 14.40 sebesar 8. Dan juga pada 14.50 sebesar 12,3. Nah, ini dia. Artinya, di soal yang kemarin saya tanyakan, berarti kalian jawab yang ini, dan yang ini. Oke, semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih paham mengenai soal ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.